record. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, udah terkumpul semua akhirnya 9:10. Kita segera mulai. Jangan lupa absennya online. Oke. Nanti kalau ada teman yang datang, colek aja. Absen online, oke? Saya buka sampai jam 10. Udah lewat-lewat itu. Oke. Ya sudah, ini bab 16. Ini memang lumayan ya, heavy gitu ya. Tapi aman lah. Ya. 16.1 itu bicara apa? Vector field. Apa itu vector field? Ini sedikit review. Sedikit review dulu. Vector field itu apa ya? Contohnya, medan gravitasi bumi itu adalah vector field, ya. Lalu di sini Anda belajar integral garis dan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian ada satu aplikasi yang paling penting dalam integral garis yaitu menghitung kerja. Nah, nanti kalau kita sudah bicara mengenai kerja, ada yang namanya bebas lintasan, gitu ya. Kemarin saya membahas mengenai kerja ini sebetulnya belum tuntas. Saya ingat di menjelang akhir waktu kuliah, ada yang tanya ya Jessica gimana mengecek suatu medan vektor konservatif atau tidak. Oke, jadi saya akan review. Sekali lagi ini adalah medan vektor. Apa itu medan vektor? Contohnya ya seperti ini. Ini adalah gambar dari medan gravitasi bumi. Dan medan gravitasi bumi ini adalah medan konservatif. Tahu dari mana? Karena dia adalah punten medan gravitasi ini adalah medan konservatif. Sekali lagi, medan vektor notasinya apa? Notasinya adalah punten ini biar ada sayanya di dalam video. Ups. Ya. Ups. Lucu ya? Ya, supaya videonya nggak garing gitu loh. Supaya nggak garing gitu. Ya, sekali lagi, yang namanya medan vektor notasinya apa? F. Begitu, ya. Ini medan vektor. Medan vektor disebut konservatif bila terdapat fungsi skalar F sehingga F besar sama dengan grad F. Oke. Nah, medan gravitasi bumi ini adalah salah satu contoh. Ini medan gravitasi bumi. Ini adalah medan vektor konservatif. Mungkin notasinya F juga deh ya. Nah, kalau Anda lihat yang di sini, ini norm dari vektor F. Makanya ini skalar gitu ya. Oke. Contoh salah satu contoh medan vektor yang paling populer adalah medan gravitasi. Dan dia adalah medan konservatif menurut contoh ini. Bukan menurut contoh ini, menurut contoh ini. Ya, saya buka. Medan gravitasi bumi adalah medan konservatif. Di sini didiskusikan bahwa medan gravitasi bumi adalah medan konservatif dan di sini ditunjukkan bahwa kalau Anda hitung grad dari fungsi skalar ini, ya, ini fungsi skalar, dan Anda hitung grad, Anda akan temukan bahwa grad F sama dengan fungsi
sama dengan medan gravitasi F yang diberikan. Jadi jelas bahwa di sini adalah medan konservatif. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi bahasan ini cukup teknikal ya. Teknikal di sini maksudnya apa? Istilahnya rada banyak dan lumayan rumit gitu. Biasanya Anda bisa menguasai kalau Anda telan sedikit demi sedikit. Artinya belajar rutin, di review, latihan soal, begitu ya. Oke, udah ya. Cukup untuk medan gravitasi bumi. Saya lanjut. Ini cuma recall. Ini sudah ini materi sebelum libur lama ya, sebelum libur Idul Fitri. Nah, terus ini integral garis. Integral garis, ini review masih review. Integral garis itu adalah notasinya ya ini integral F sepanjang lengkungan C yang diberikan. Integral garis. Integral garis. Apa itu integral garis? Integral F atas lengkungan C yang diberikan. Ininya DS. Ya, oke. Menyatakan apa? Integral garis ini menyatakan apa? Luas tirai. Oke. Bila mana F itu positif. Dulu amat ya. Luas tirai ngapain repot-repot pakai luas tirai dihitung gitu ya. Oh, tidak hanya luas tirai, ini adalah sebuah aplikasi yang nyata secara geometris. Ada aplikasi yang sangat penting yaitu kerja. Kerja yang dilakukan oleh kerja itu ternyata adalah ini loh. Anda lihat ini integral atas lengkungan C dan ini DS. Ini integral garis ya. Nah, kalau tujuannya adalah menghitung kerja, tentunya ini serius. Suatu quantity yang penting dalam engineering tentunya ya. Oke. Untuk menghitung kerja. Ya, jadi kerja. Oke, rumus ini apa? Anda lihat di sini integrannya spesifik. F dot T. Apa itu F? F-nya medan vektor yang tadi. T-nya apa? Vektor singgung. Jadi Anda bayangkan di sini ada medan vektor. Medan vektor itu pokoknya suatu Rn di mana penuh dengan panah-panah kecil gitu ya. Namanya medan vektor. Nah, atas lengkungan C, bentar saya butuh yang merah. Atas lengkungan C, nah inilah C kayak gitu ya. Jadi ini menyatakan apa? Kerja yang dilakukan, yang diperlukan untuk melintasi medan vektor F sepanjang lengkungan C. Begitu. Oke. Ya, jadi rumus ini kita copy di bawah. Punten, saya sukanya undo. Rumus ini kita copy di bawah. Oke. Nah, rumus ini tidak bisa dengan mudah dihitung. Rumus ini tidak mudah dihitung. Kenapa? Kalau diketahui F, kemudian diketahui lengkungan C. Kalau Anda mau hitung ini, coba bayangin. Anda harus kerja dulu menghitung. Anda harus menghitung terlebih dahulu T. Apa itu T? T vektor singgung. Ada di mana menghitung vektor singgung? Di minggu-minggu awal. Ya, harus dibagi panjang vektornya segala macam, jangan sampai keliru dan seterusnya. Nah, jadi sekarang di sini ada rumus yang lebih operasional mendukung Anda dalam menghitung kerja, yaitu yang ini.
lebih mudah, lebih apa? Lebih operasional dalam menghitungnya, ya. Jadi kerja adalah sama dengan F.dr. Jadi Anda nggak perlu ngitung T, langsung aja F.dr. Apa itu dr? Dr adalah dx, dy, dz. Gitu. Jadi kalau medan vektor F Anda adalah ini, dan kalau Anda berada di R3, ya, maka dx diartikan aja dx, dy, dz. Dan kerja adalah P dx plus Q dy plus R dz. Selesai. Ya, tentunya Anda perlu contoh. Diketahui medan vektor ini dan lengkungan C seperti ini. Hitung kerja. Ya udah, masukkan saja rumus. Ya. Di sini kita sudah bahas, ini semua masih review. Kerja itu tak lain adalah apa? Mari kita ngotret di sini. Tadi ya, kerja sama dengan integral F dot dr, dan itu tak lain adalah ya seolah-olah 3 plus 2 XY X kuadrat min 3Y kuadrat dot dx dy. Jadi ini sama dengan, nah tentunya sama dengan itu. Oke? Mudah ya. Nah, nanti kalau Anda sudah nyampe di sini, Anda bisa ngitung kan? Ya, karena Anda sudah belajar cara menghitung integral garis. Gimana? Parametrisasi. Bila mana C-nya diketahui parameternya. Kayak gitu kan ya? Dalam hal ini C-nya lengkungannya seperti itu. Jadi Anda bisa ngitung kan ya? Oke. Jadi PR yang saya berikan di kumpul malam ini itu tolong Anda kerjakan. Pastikan Anda bisa. Jadi kalau Anda nggak bisa ngerjain PR, itu mungkin Anda bisa colek temen ya. Saatnya segera bisa gitu ya. Oke. Kenapa di depan masih banyak yang lebih rumit kayak gitu. Ya. Nah, ini example ini adalah kerja di R2. Gimana kalau kerjanya sekarang diterapkan untuk medan vektor di R3? Tapi lengkungannya lengkungan begini, lengkungannya sama, saya lupa. Ini kenapa lengkungannya kok tetap di R2? Ya nggak apa-apa. Ya, lengkungan C-nya mungkin saya harus cek example 5, buku stewardnya. Lengkungan C-nya seperti apa ya? Mungkin harus dicek stewardnya. Oke? Ya, logisnya lengkungan C-nya ya sesuatu di R3 ya. Ini saya kelewat nggak nyalin. Cek stewardnya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi menghitung kerja gampang. Menghitung kerja itu gampang karena kerja tak lain adalah simply integral garis ini. Ya, jadi Anda bisa menghitung integral garis, artinya Anda bisa menghitung soal-soal kerja. Oke. Begitu kan ya? Ini oke. Gitu kan ya? Oke. Ada pertanyaan?
Ya, kalau C-nya misal cuma lengkungan yang seperti ini gitu, satu segmen gitu ya, ya kelihatannya ngitung kerja nggak masalah ya, ngitung kerja oke-oke aja. Tapi bagaimana kalau C-nya itu misalkan gabungan dari berbagai segmen kayak gitu. Nah, kayak gitu. Misalkan kalau lengkungan C-nya seperti ini gimana? Anda bayangkan menghitung ini. Pegel nggak? Ya lumayan. Karena apa? Anda harus hitung beberapa kali. Nggak bisa sekaligus. Anda harus hitung melintasi C1, melintasi C2, kemudian C3, C4. Ya lumayan kerjanya banyak sekali. Betul? Setuju ya? Menurut Anda, apakah ada rumus yang lebih mudah yang bisa rumus lebih mudah dan benar untuk menghitung kerja ini? Kalau lintasannya rumit. Jawabnya gimana? Ya, ya, akan ada rumus yang lebih mudah. Tapi itu hanya berlaku untuk medan vektor yang spesifik. Ya, saya tulis dulu. Coba perhatikan bahwa kerja ini bisa sama dengan ada rumus yang sangat mudah yang bisa bahkan sama dengan hitung nilai F di titik akhir dikurangi F di titik awal. Ada rumus yang sangat sederhana seperti ini. Tetapi ini hanya berlaku bila mana medan vektornya konservatif. Ini berlaku hanya bila medan vektornya konservatif. Oke. Jadi Anda siap untuk menerima yang hitam itu ya? Ya menghitung kerja kalau lintasannya rumit, ya bakal pegel juga karena Anda harus ngitung integral garis di banyak segmen. Dan ya, ada yang lebih mudah? Ya, bila mana medan vektor Anda itu konservatif, maka makna dari medan konservatif itu sendiri, biarin ya, nyempil-nyempil begitu. Makna dari medan vektor konservatif adalah bila ini. Bila mana itu terjadi, maka rumusnya segampang ini loh. Sampai kayak mainan. Tapi itu benar. Ya, oke. Jadi ini berikutnya, ya, nama teoremanya, teorema independent of path. Ya, karena apa? Integral yang tadi kerja itu cukup nilai fungsi F di titik akhir dikurangi nilai fungsi F di titik awal. Tidak peduli bagaimana lintasan Anda. Tadi misalkan begitu. Ya, tidak peduli bagaimana lintasan Anda. Bila mana Anda menghitung kerja dari medan vektor grad F alias medan konservatif,
maka kerjanya hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Gitu. Ya. Oke, jadi contoh satu. Contoh satu, ya. Tentukan kerja yang dilakukan oleh medan gravitasi. Oke, medan gravitasi yang tadi itu kan konservatif ya. Untuk mengangkat partikel M dari titik ini ke sini. Ya udah, tinggal kan sudah tahu bahwa si medan gravitasi ini adalah konservatif dan dia sama dengan grad dari sesuatu. Apa waktu yang tadi? Dia adalah grad dari suatu F. F-nya seperti apa? Hafal enggak? Saya juga enggak hafal, tapi Anda bisa ngereka-reka. Tapi kalau kita buka catatan yang tadi di depan, itu F-nya adalah ini. Jadi, Anda bisa memakai fungsi ini untuk menghitung example 1. Ya. Ini adalah pembahasan kuliah online kemarin. Minggu lalu, bukan minggu lalu, sebelum libur. Ya. Oke. Jadi, sekali lagi untuk menuntaskan soal example 1, menghitung kerja, tak lain adalah ini, dan ini tak lain adalah nilai F di titik awal dikurangi F di titik akhir. Dan tak peduli lintasan. Pokoknya titik awalnya ini, titik akhirnya itu selesai. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya meskipun direkam nggak apa-apa ya, Anda nanya ya. Karena kehadirannya bagus sebetulnya nggak harus direkam juga sih. Supaya Andanya nggak usah terlalu kaku. Jangan segan untuk bertanya. Oke, lalu di sini ada banyak rumus yang dari buku rujukan ya, tapi ya putar tentang itu ya. Jadi pokoknya kalau medan vektornya konservatif maka dia independent of path. Nilainya adalah kerja adalah kerja sama dengan F dari titik akhir dikurangi F dari di titik awal. Selesai. Gitu ya. Intinya ini aja loh sebenarnya. Teorema-teorema itu agak deskriptif. Ya iya dia menulis di buku harus 100% benar. Kalau ada untuk masuk ke rumus saku begitu ya ini aja. Begitu. Ada pertanyaan? Nah, tentunya kalau kita sedikit cermati lagi, kalau seandainya C-nya lengkungan tutup, maksud dari lengkungan tutup itu apa? Ya nutup gitu. Maka integral C F dot dr ya nol. Karena titik awal dan titik akhir bisa Anda pilih di mana saja. Dan nilai F di titik awal dikurangi di F di titik akhir tentunya nol, selesai. Jadi sebetulnya poin A dan poin B dan poin C ini saling ekuivalen. Saya lebih suka teorema-teorema ini dikemas dalam statement yang saya lingkari ini. Supaya mudah diingat. Kalau Anda cek di
buku rujukan Anda. Ini juga sama, hanya dipisahkan. Yang di sini adalah cerita untuk R2 dan ini adalah cerita untuk R3. Salah, kebalik. R3, ini R3 dan ini adalah R2. Oke, tapi ada satu hal yang kita masih belum tuntaskan kemarin, yaitu cara mengecek medan vektor yang diberikan itu konservatif atau tidak. Saya masih ingat pertanyaan Jessica, ya. Diketahui F, meriksa konservatifnya gimana? Jadi ya, diketahui F, meriksa dia konservatif atau tidaknya gimana? Ya, pakai definisi lah. Cari F. Ya pakai inilah. Pakai ini. Pakai definisi. Agak repot. Panjang. Tapi memang bisa. Ada cara lain? Ada cara lain. Yaitu untuk R2, ya, jadi sebetulnya ada cara lain. Cara lainnya adalah curl dari medan vektor F Anda itu harus sama dengan 0. Tetapi rumus ini munculnya baru di 16.5. Jadi saya belum boleh ngomong sekarang. Ini nanti munculnya di 16.5. Tapi oleh buku Anda, curl ini di sini wujudnya adalah ini. Tapi sebetulnya itu curl. Saya lebih suka yang ini. Soalnya di bagian ini, di bagian multivariabel kalkulus bagian ini tuh rumusnya banyak sekali. Kalau Anda membebani kepala Anda dengan banyak rumus tanpa memahaminya, kepleset sedikit bubar. Nggak mau toh? Kepleset sedikit bubar itu artinya nilainya, gitu ya. Nah, jadi oke. Jadi untuk sementara mau pakai ini boleh. Ini untuk khusus untuk R2. Cara memeriksa dia konservatif. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ya, jadi kadang-kadang tuh saya maksa membahas contoh yang ada di Stewart. Takutnya nanti ujiannya persis gitu ya. Padahal ya, mendingan langsung ditunda aja di 16.5 gitu loh. Oke, tapi enggak apa-apa salah. Ini aman lah, saya ingat ini udah dibahas, saya cuma nunjukin. Nah, ini dia. Ini example 4 dan 3 dan 4 dari Stewart masih 16.3 ini, masih materi minggu lalu ini tuh. Diketahui F, periksa apakah dia konservatif. Nah, itu kan persis kan. Mau cari F. Ya, tapi cari F itu udah dari pertanyaan B. Periksa konservatif itu sebetulnya Stewart memaksa kita memahami teorema ini. Ya sudah, saya nurut. Oke ya, saya nurut. Saya nurut aja. Saya memastikan saya deliver semua yang ada di buku. Takutnya nanti keluar di ujian dan Anda gigit jari kan gitu ya. Periksa apakah F konservatif. Gimana meriksanya? Menurut teorema ini. Oke, apa itu? Ya, oke. Berarti ini apa? Mari kita periksa. P, ini Q. Jadi periksa apakah F konservatif ya, apakah PY sama dengan QX, kayak gitu. A, PY. PY adalah 2X. QX sama dengan 2X. Oke, sama. Jadi menurut teorema yang kebetulan C
cheat sheet-nya saya tempel di sini. Ya. Jadi F konservatif gitu. Selesai. Nah, berikutnya yang konservatif pakai definisi. Nah, kalau yang ini memang hitungnya lumayan karena Anda harus cari F gitu ya. Sehingga grad F sama dengan F. Lumayan ini. Karena Anda harus mencari F sehingga Fx sama dengan P, Fy sama dengan Q, ya kan? Ini saya belum diskusikan. Slide ini baru, ya. Sebelumnya review tuh. Cari F sehingga grad F sama dengan F. Ya, cari F. Ayo mari kita cari sekarang. Dari mana? Dari mana? Ya, dari yang diketahui, dari 1 dan 2. Diapain dong? 1, integralkan terhadap X ya. Integralkan 1 terhadap X gitu ya. Nah, seolah-olah gitu. Hasilnya apa? Ruas kiri jadi Fxy. Ruas kanan jadi apa? Integral terhadap X jadi 3X plus X kuadrat Y. Karena ini fungsinya dua peubah, integral terhadap X berarti ada konstanta sembarang dan dia bisa konstanta sembarangnya adalah sembarang fungsi Y. Ya kan? Anda harus meyakininya dan kalau masih bingung ya tinggal ini turunin aja terhadap Y. Terhadap X. Turunan parsial apakah Anda dapatkan 1? Ya. Turunkan sejenak, periksa sejenak, apa betul dia jadi 1? Kalau diturunkan jadi 1, ya kan? Ya, selesai. Berarti ini benar. Betul boleh fungsi sembarang terhadap Y. Next. Anda sudah punya cikal bakal dari fungsi F yang mau dicari, tapi masih bergantung pada apa tuh? Fungsi Y sembarang. Ya. Lalu gimana? Ya, saya turunkan terhadap Y, boleh enggak? Boleh. Jadi saya turunkan terhadap Y, jadi ini nanti FY. Ini hasilnya apa? X kuadrat plus C aksen Y. Atau CY. Ya, terserah nulisnya. C aksen Y. Karena dia fungsi satu peubah, pakai prime boleh. Prime. Ya, oke. Dan Anda tahu bahwa ini menurut 2 harus sama dengan X kuadrat min 3Y kuadrat. Ini dari mana? Dari 2. Ya kan? Fy sama dengan itu. Jadi, dari sini kita bisa temukan C aksen Y sama dengan min 3Y kuadrat. Jadi CY-nya apa? Min Y pangkat 3 plus konstanta sembarang yang konstanta integrasi yang betul-betul konstan. Kayak gitu ya. Kalau tidak ada variabelnya berarti dia konstanta beneran. Selesai. Belum selesai, belum dilaporkan jawabannya. Jadi Fxy-nya adalah apa? 3X plus X kuadrat Y min Y ke pangkat 3 plus K. Begitu. K-nya bilangan real. Sembarang bilangan real. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan?
Itu ya. Begitu ya, adik-adik. Kan saya tuh sering banget nyebut-nyebut ini gitu ya. Jadi ini saya laporkan sekalian jawabannya. Maksudnya saya tulis ulang. Sebetulnya jawab tentunya udah beres di situ. Tapi untuk penegasan aja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kemudian bagian C, hitung integral garis. Ya, sebetulnya hitung kerja. Hitung kerja. Di mana C-nya dikasih tahu. Nah, tapi di sini kita udah nggak peduli karena fungsi Anda sudah, medan vektor Anda sudah konservatif. Anda cuma perlu nyomot F. Gitu. Jadi kerja di sini tinggal sama dengan F di titik awal dan titik akhir. Pokoknya dari 0 sampai pi. Jadi ini R di 0, ya hitung aja R di 0 berapa dikurangi keliru. Begitu. Sampai di sini jelas, ada pertanyaan? Yang lain? Ya, oke. Sudah, nanti bisa dihitung aman. Ya, jadi Anda lihat dari contoh soal di sini, memang untuk mencari F itu sedikit repot ya. Ya, at least ini sedikit panjang ya. Jadi sebetulnya kalau mau meriksa konservatif aja sebetulnya sebaiknya ada cara. Jangan melalui F. Cari F. Begitu sudah cari F, tinggal ngitung kerja ya udah langsung kayak gitu ya. Oke. Hal lain. Contoh ini kan semestanya di R2 ya. Ini di R2 nih. Apakah ceritanya sama persis di R3? Sama persis. Hanya bisa dibayangkan perhitungan cari F kalau dia di R3 itu sedikit rumit. Ya. Sedikit rumit. Tapi prosesnya manipulasi seperti ini. Silakan coba cari soal yang di R3. Apakah saya punya? Ya, ini dia. Ini ada di R3. Nah, periksa apakah F konservatif. Saya lupa apakah pertanyaan ini bisa ini pertanyaan saya atau ini tidak ada di Stewart. Hanya di skip. Ya iya karena belum diberikan toolsnya. Tapi sebetulnya ada gitu. Yaitu curl. Nah, tapi kan belum. Ya sudahlah. Jadi nanti ini ditunda aja. Ya sudah, kalau Stewart langsung cari F. Oke, coba cari F sehingga. Nah, ini saya karena kopas, jadi ini kelewatan. Oke, cari F. F sehingga Fx sama dengan komponen pertama dari F, yaitu Y kuadrat. Kemudian Fy-nya, saya tulis dulu rumusnya ya. Soalnya bagi yang baru belajar, rumus-rumus ini tuh serasa berkunang-kunang di kepala. Betul enggak sih? Enggak untuk sebagian Anda, tapi mayoritas tuh rada kunang-kunang gitu. Rumusnya gimana gitu ya. Jadi saya pesan Anda harus mereview di rumah.
Caranya, pancingannya adalah mengerjakan soal-soal. Dan diskusikan jawabannya dengan teman. Ya, jangan Anda mengerjakan soal dan yakin dia benar gitu ya. Siapa tahu Anda ngerjainnya salah semua gitu ya. Mengerjakan banyak soal, beres, tapi salah semua kan repot ya. Hah? Betul nggak? Ya. Ya sudah, cari F gitu. Cari F dari 1, 2, 3. Mainnya gimana? Turunkan, integralkan, dan seterusnya. Pokoknya sampai ketemu F. Kayak gitu. Nah, ini sekali lagi saya harus ngecek soal di Stewart. Masa si lengkungan C-nya itu kok tidak ada K-nya? Ada yang sudah meriksa belum sih? Saya nggak sadar soalnya. Kok nggak ada sesuatu di K gitu ya. Jadi nggak lucu gitu soalnya. Oke. Ini nanti coba cek stewardnya sama apakah steward ada persis seperti ini, B dan C, ya. Oke. Saya nggak tahu kapan kita punya waktu untuk tutorial, untuk menyampaikan teori aja banyak sekali ini. Oke. Nanti pas hari libur mungkin kita online aja ya. Ya sudah. Oke, karena kalau enggak saya tidak terkejar. Jadi ini sebetulnya slide ini sudah saya berikan sebelum liburan ya, sesi terakhir, dan waktu itu sudah saya kasih ini perintah tuntaskan soal latihan tutorial 3 kayak gitu kan ya. Nah, sekarang slide berikutnya baru materi minggu ini yang mana sangat ambisius gitu. Materi minggu ini sangat ambisius gitu ya. Ada 1 jam. Hah, suruh apa nih saya? Oke. Udah, ini kan tuh kan benar kan baru 16.4 ini teorema Green. Teorema Green. Oke, apa itu? Ya, kalau Anda lihat-lihat integral yang tadi ya, F dot dr. Udah mulai familiar ya. F dot dr itu kalau di R2 dia kan PQ dan kemudian dx dy, betul? Jadi Anda mestinya sudah mulai familiar dengan bentuk PDX plus Q DY. Nah, inilah yang mau kita ulik di sini. Ya, teorema ini bilang integral itu sama dengan ruas kanannya. Yang sebelah kiri ini adalah integral garis. Ya, yang sebelah kanan, coba Anda lihat ini apa? Integral lipat. Aha. Integral lipat atas daerah D. Oke, jadi integral garis terhadap lengkungan C menurut teorema Green itu sama dengan integral lipat atas domain D. Apa kaitan antara C dan D? Seperti ini. D itu suatu domain dan batas D itu lengkungan C. Ya. Oke. Oke. Jadi teorema Green itu sangat terkenal, sangat banyak manfaatnya untuk apa? Menghitung. Jadi kalau ngitung ini kalau untuk objeknya sangat rumit kan rumit sekali hitungannya ya. Jadi kita butuh teorema Green salah satunya untuk menghitung gitu ya. Yang lainnya ya untuk mengembangkan teori. Mungkin Anda nggak nyampe ke sana ya. At least untuk menghitung. Oke, dah. Ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya, udahlah. Ya. Oke, kita lihat soal dulu. Biar masuk.
Example 1 saya ambil dari Stewart. Hitunglah integral ini. Ya udah, atas lengkungan C yang seperti apa? Lengkungan C-nya adalah batas segitiga seperti gambar. Oke. Ya udah langsung pakai teorema Green ya. Teorema Green. Bentar, saya mau ganti. Integral C X pangkat 4 dx plus XY dy atas lengkungan C ini. Coba perhatikan, kalau Anda diminta menghitung ini, untuk C yang terdiri dari 3 potongan, itu Anda harus hitung 3 kali ya. Untuk masing-masing garis. Repot kan? Nah, untungnya ada teorema Green. Ya, menurut teorema Green ini sama dengan integral atas domain D dari A. Teorema Green-nya, sorry, saya tidak hafal. Kalau saya ujian sesaat sebelum masuk ruang ujian, saya hafalkan ini. Recall maksudnya. Ya, ini dia. Jangan sampai keliru. PDX, QDY, QX min PY. Oke. QX min PY, QX min PY. Ingat-ingat ya. QX min PY ya. Kita kan pindah slide. QX min PY. Ini Q, ini P. QX min PY. Betul kan ya? Jangan sampai ketuker. Ketuker bubar. Bubar, bye-bye. Nilainya udah selesai, betul. QX apa? Nah, kalau ngitung-ngitung gini kan mestinya Anda aman. Oke, kan gitulah ya. Ya udah. Jadi langkah pertama ini penting ya, jangan sampai keliru. Keliru di langkah pertama, terus nanti Anda sudah capek-capek ngitung integral lipat. Ngitung integral lipat kan lumayan juga, tapi ya salah semua kayak gitu kan. Angka yang Anda dapatkan ini amburadul pasti kan gitu ya kalau Anda salah. Jadi di sini jangan terburu-buru, periksa lagi rumusnya, jangan sampai keliru dan sebagainya. Oke. Ya sudah, betul kan ya? Tolong bantu saya ngecek. Kalau saya keliru di sini, ya saya juga akan bye-bye. Oke, ya sudah. Nah, next-nya, ya sudah, Anda kan sudah bisa integral lipat. Tinggal silakan aja gitu. Mau pakai partisi yang gimana? Kayak gitu. Kalau mau begini, berarti D ininya adalah DY, DX, ya kan? Ya, jadi dengan Anda udah khatam integral lipat kan? Jadi udahlah ya, gitu. Ini 0, ini atasnya apa? 1 min X. DX kan gitu ya. 01 gitu. Dah, bye-bye. Dah, lanjutkan gitu lah ya. Nah, apa ini? Hitunglah ini di mana C adalah lingkaran. Coba. Mari kita hitung. Siapa tahu ini ada sesuatu yang menarik di soal ini. Hitung ini. Oke, ini notasi apa sih? Ya sebetulnya pokoknya kalau C Anda itu adalah lengkungan yang nutup, bila mana C Anda itu lengkungannya nutup, maka Anda berhak memberikan cincin pada tanda integral Anda.
Jadi sekali lagi sekarang integralnya pada pakai cincin. Maksudnya apa? Itu adalah integral garis atas lengkungan tutup. Selesai. Gitu ya. Lengkungannya tutup. Ya, jadi sebelum ini kita pakai integral garis ya gitu aja. Kenapa tiba-tiba sekarang ada buletan kalau lengkungannya tutup? Dah. Terus ini integralnya sama dengan apa? Ya, ini P, ini Q. Jadi menurut teorema Green, dia sama dengan integral lipat atas apa ya? Qx min PY. Qx min PY. Ini berarti apa? 7 min 3. Oke, sip. 7 min 3 DA. Atas daerah yang dilingkupi. Oke, atas daerah yang dilingkupi. Kebetulan C Anda lingkaran jari-jari 3. Jadi bagaimana menghitung integral ini? Pakai apa? Koordinat polar. Pakai koordinat polar. Ya boleh kalau Anda suka ngitung. Tapi paling singkat caranya pakai apa? Langsung saja dia sama dengan berapa? 4 kali luas lingkaran. Gitu ya. Jadi tinggal 4 kali apa? Pi kali 3 kuadrat. Selesai. Gitu. Ya. Oke, jadi mengapa example 2 ini menarik? Ya karena terkadang ada keberuntungan-keberuntungan kayak begini. Nah, menyangkut luas, sorry ya, saya bakal dur-duran. Menyangkut area, memang apa namanya teorema Green itu sering dikaitkan dengan menghitung area. Jadi kalau yang di buku yang biasa saya pakai, area D, luas area D, ini D, dan ini misalkan lengkungan tutup C, ini area D. Maka integral dari C X dy min Y dx itu sama dengan 2 kali area. Ada apa? Ada apa? Mas, ada apa mas? Hah? Hah? Serius nggak apa-apa? Oke. Ya sudah. Jadi masih menyangkut area, kita lanjutkan lagi. Di sini ada yang namanya teorema. Teorema 5 itu mengatakan sebagai berikut. Integral ini sama dengan 2 kali area D. Ini bagaimana dapat ini? Ya, tinggal Anda terapkan aja teorema Green di mana ini P dan ini Q. Ini sama dengan apa? Menurut Green ini tak lain adalah apa? Qx salah. Apa? Loh, kok salah ya? Kok salah ya? Salah di mana ya? Coba buktikan bahwa ini sama dengan 2 kali area. Kan gitu ya? Gimana ya? Tadi apa rumusnya? Qx min PY ya? Qx min PY. Loh, kok 0 ya? Ada yang tahu di mana salahnya? Ada yang tahu di mana salahnya?
Eh, Nah ini saya latah dan Anda semua terbawa. Mm-mm. Apa? P itu adalah koefisiennya dx. Bukan suku yang pertama. P itu adalah koefisiennya dx. Q adalah koefisiennya dy. Jadi Anda kalau lagi ngafalin rumus, hati-hati. Ini rumus apa yang dihafalin? Rumus Green. Teorema Green bilang integral P dx plus Q dy sama dengan apa tadi? Qx min Py. dA, kan gitu ya? Betul ya? Jadi P itu adalah koefisien dx. Oke. Ya, di situ salahnya. Semoga sekarang benar. Qx adalah 1, min Py min 1. Berarti benar Anda dapat di sini integral D 2dA. Oh, berarti benar ini sama dengan 2 kali area D. Jadi kita barusan sudah membuktikan teorema sederhana ini. Halo, kita barusan membuktikan teorema sederhana ini. Area sama dengan setengah kali itu. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Ada pertanyaan? Bagaimana adik-adik? Example 3. Tentukan area yang dilingkupi, tentukan luas area yang dilingkupi oleh elips tersebut. Rumus area elips Anda hafal nggak? Area lingkaran kan pi r kuadrat. Kalau elips? Di rumus buku saku Anda ada nggak? Anda punya buku saku nggak? Udah nggak ada ya kali ya, karena semua di handphone semua sekarang zamannya. Area elips apa ya? Rumus area elips, ya udahlah. Ini untuk mengerjakan contoh 3 tentunya Anda mesti pakai teorema yang di atasnya. Sarannya, yaitu area setengah kali integral ini X dy, kan gitu ya? Min Y dx. Terus gimana? Ya, C-nya adalah lintasan yang melingkupi si elips itu kan, batas elips, isi elips lah. Ini C-nya. C-nya apa rumusnya? Elips, persamaan parameternya apa? Hmm? Kalau lingkaran persamaan parameternya apa? A cos T sin A cos T A sin T itu lingkaran. Kalau elips ya tinggal A cos dan B sin kan? Ya kan? Gitu. Nah, jadi eh memang di sini itu gampang-gampang susah. Kenapa? Karena yang lalu-lalu keluar semua di sini. Belajar teorema Green. Oh, ternyata soal-soalnya perlu persamaan parameter, perlu integral lipat, jadi keluar semua gitu. Ya ini nanti semua bakal keluar. Semua bakal keluar. Plus nanti ada tambahan lagi. Emang kayak semua bakal keluar gitu. Nah, di situ serunya. Seru artinya? Ya,
Ya di situ serunya. Oke, ini persamaan elips ya. Jadi kan kita biasanya, oh kalau lagi belajar persamaan parameter soal gimana pun bisa lah gitu ya, masih nempel gitu. Integral lipat dan sebagainya. Nah yang ini tuh susahnya karena itu. Belajar yang baru, yang lalu-lalu keluar semua, turunan parsial segala macam keluar semua gitu ya. Oke, ya udah nggak usah panjang lebar, hitung aja lah. Mari kita hitung, ya kali ini disuruh ngitung. Ya, kita ngitung integralnya karena ini udah begini biasanya nggak terlalu sulit. Jadi ini adalah A cos DY apa DY? Kalau Y-nya ini DY apa? B cos. Ya kan? Anda suka nggak hitung-hitungan gini? Y apa? Besin. Besin kemudian ini turunannya asin gitu ya. Sebagian kita di luar kepala aja, soalnya kalau semua ditulis, tulisannya juga penuh, renyah, bikin bikin Anda ciut juga gitu lihatnya. Kan gitu. Oke, dari 0 sampai 2pi karena dia nutup, kan gitu ya. Oke. Integralnya gampang. Ini tak lain adalah apa? AB kali pi ya. Ya, karena ini kan AB. Ya, dan ini adalah area elips. Betul kan ya? Logis ya. Jadi kalau luas lingkaran kan pi r kuadrat. Elips adalah lingkaran adalah elips yang kedua sisinya sama, A dan B-nya sama. Ini apa? Sesuai gitu ya. Ini sesuai gitu ya. Oke, sip. Area elips tak lain adalah itu, selesai. Oke. Nah, terus ada example 4. Ya, ini saya taruh di sini supaya kita bisa itu diskusinya bisa nyambung. Example 4. Hitung ini. C-nya adalah batas dari semi-anular region. Di setengah bidang atas, sebentar saya harus ganti warna. C-nya adalah seperti ini. C-nya adalah di setengah bidang atas yang dibatasi oleh lingkaran berjari-jari 1 ya dan berjari-jari 2. Jadi C-nya adalah seperti ini. Ya, begitu. Nah, saya cuma mau bilang bahwa di kasus kita teoremanya juga masih bisa diterapkan sehingga teorema Green tetap bisa diterapkan. Jadi ini bisa pakai teorema Green. Langsung aja Anda boleh pakai teorema Green. Kebayang Anda menghitung integral atas lengkungan C yang terdiri dari berapa segmen ini? 1, 2, 3, 4 segmen. Cukup repot. Jadi Anda bisa langsung pakai teorema Green. Dan semoga integralnya jadi lebih mudah. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Silahkan diperiksa, dicek stewardnya untuk example 4. Sebentar. Nah, teorema Green itu tadi untuk domain yang di contoh yang tadi, itu berlaku ya, yang kayak gini boleh. Tapi kalau anulus gimana? Anulus itu apa? Lingkaran yang berlubang.
secara umum kayak gini, suatu domain berlubang. Itu berlaku enggak? Di sini saya katakan aja berlaku. Teorema Green itu juga berlaku untuk domain seperti ini. Kalau mau tahu buktinya silahkan cek Stewart. Ya, pokoknya saya cuma mau menstate bahwa teorema Green berlaku kalau domainnya berlubang. Jadi apa? Ada kemudian contoh 5 ini juga nanti Anda pelajari dulu aja sendiri sebentar. Sebentar ya, sebentar saya mau ngintip dulu target saya seberapa banyak. Oke, oke. Oke. Oke, mari kita coba example 5 karena saya sendiri agak-agak penasaran ya, lupa-lupa ingat kenapa ada soal kayak gini gitu ya, gimana ini tujuannya mau apa gitu ya. Saya penasaran. Mari kita kerjakan integral CF dot DR. Dan ini tak lain adalah seperti itu. Oke. Saya tulis dulu ya, biar sembari kita mikir. Min Y per X kuadrat plus DX plus X ini kalau kita tulis hasilnya apa ya? Dan ini adalah P dan ini adalah Q. Menurut teorema Green ini tak lain adalah QX min PY. QX min PY dan DA. Oke, QX min PY-nya seperti apa ya? Kok rada repot? Ini ya, saya sedikit khawatir dengan soal ini. Ini mau ngapain ya? Saya ngintip stewardnya dulu ya, daripada nanti tersasar. Bentar. Hmm. Hmm. Oke, oke. Ya, sebetulnya begini, teorema Green tadi saya sampaikan belum pakai warning-warningnya. Jadi sekarang saatnya kita mempelajari warning-warning dari teorema Green. Ya, oke. Oke. Tadi kan saya hanya memperkenalkan rumus ini gitu ya. Sekarang mari kita baca syaratnya. Iya dong. Emang bisa main babat begitu. Nanti example 5 itu jadi batu sandungan. Gitu ya. Oke, jadi di sini syaratnya apa?
eh, P dan Q punya turunan parsial pada daerah tersambung sederhana D. Oke. Oke. Jadi P dan Q-nya itu harus kontinu dan punya turunan parsial. Nah, kalau untuk example 5 tadi, P dan Q-nya itu apa? Ya, saya mungkin ketukar, tapi intinya adalah ini ya. Ada pembagian dengan 0. Ya, terus daerahnya melingkupi 0. Daerah C tadi, untuk example 5, itu melingkupi titik yang tabu, yaitu titik 000, titik 00. Jelas P dan Q-nya tak terdefinisi di 0. Di 00. Tak terdefinisi. Jadi ini ya, P dan Q-nya itu harus punya turunan parsial kontinu pada suatu domain D. Nah, kalau P dan Q Anda itu kayak gini, dia kan tak terdefinisi di 0. Jadi apakah kita bisa main hantam terapkan teorema? Nggak bisa. Gitu. Jadi ceritanya Anda untuk example 5 ini saya hapus saja ya karena sama aja lah ya. Jadi caranya gimana? Anda harus mengeksklud titik 00. Jadi menerapkan teorema Green tapi bukan pada daerah yang begini tetapi pada daerah yang begini dan begini. Di mana yang di dalamnya di-exclude. Punten. Jadi bukan menerapkan teorema Green pada domain yang semula, tetapi menerapkan teorema Green pada domain yang mana titik nol-nolnya dihindari. Begitu. Kan dibilang bahwa integral atas itu boleh kalau domainnya anulus. Ini namanya anulus. Ya, ada lubangnya. Jadi kalau menerapkan teorema Green di sini salah karena dia P dan Q tak terdefinisi di 0. Begitu. Ngomong-ngomong kalau domain D Anda itu belepotan kayak gini, itu tidak masalah. Ya, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau anulus pun ternyata anulus juga bisa gitu ya. Teorema Green juga berlaku untuk anulus. Saya catat di sini. Juga berlaku untuk anulus. Oke, jadi saya buka saja stewardnya langsung ya supaya lebih to the point aja. Jadi sekali lagi F-nya yang seperti tadi, yang mana tidak terdefinisi di 00. Nah, jadi kalau Anda mau menerapkan teorema Green untuk fungsi F ini bakal invalid. Nggak boleh. Pemakaian teorema yang salah gitu ya. Begitu. Jadi Anda terapkannya pada domain yang anulus gitu. Ya. Menghindari
0,00. Seperti itu. Terapkan teorema Green pada domain C dan C aksen. Jadi terapkan teorema Green pada domain yang isinya C dan C aksen. Kayak gitu. Lalu C dan juga C aksen kayak gitu ya. Dan domain C dan ya sebetulnya example 5 ini sudah agak pengayaan, jadi saya mau berihin aja, nanti baca sendiri saja. Nanti saya akan berunding sama dosen di Kalkulus 3 ini termasuk pengayaan atau enggak. Saya kira yes. Oke, jadi kemudian jadi C kita sekarang adalah lengkungan kita sekarang adalah C digabung dengan C aksen tetapi negatifnya karena harus begini gitu. Kenapa? Karena nanti kita terapkan teorema Green itu begitu. Ini ketebalan. Dan sekali lagi saya mau agak cepat aja. Nanti Anda sisanya baca sendiri saja. Karena saya punya feeling ini bakal jadi pengayaan. Kalau memang enggak ya nanti kepaksa kita diskusikan. Kayak gitu. Jadi ini C dan minus punten. Mana ini? Ya. C digabung dengan minus C aksen, ya nanti Anda baca. Ya, jadi integralnya adalah ini ditambah ini. Dan menurut teorema Green ada di sini, dia adalah integral atas daerah yang dilingkupi oleh dua buah lengkungan itu, yaitu D. D adalah yang ini, ya. Kemudian DA. Nah, nanti hitung, nanti akan keluar hasilnya 0. Lalu Anda secara khusus hitung untuk lingkaran, lengkungan lingkaran gitu. Ya ngomong-ngomong ini soal udah sangat teknikal. Kalau tadi nggak kebobolan saya akan skip aja. Saya kemarin agak kebobolan aja nggak ini. Ini untuk lingkaran nanti kalau Anda hitung dia akan sama dengan 2pi satuan. Nah, lalu nanti akan Anda dapatkan itu. Dah, ya. Baca sendiri saja. Oke. Saya kembali ke target semula. Ya, memang ini tadi adalah slide terakhir di bab 16.4 dan berikutnya adalah curl dan divergence. Mohon izin saya ada 15 menit lagi. Habis ini kalian apa? Makan siang. Oh, jam 1. Siapa jam 11? Oh, boleh itu kabur kalau memang sudah mepet. Ya, kan biasanya asisten praktikum galak-galak ya. Anda takut terlambat di praktikum tapi tidak takut di kuliah. Oke, 16.5. Nah, mari kita sambut teorema yang saya tunggu-tunggu, yaitu ini dia. Tadi saya udah pernah bilang kan, kalau medan vektor konservatif itu cirinya adalah curl. Apa itu curl? Baru diperkenalkan ini. Apa itu curl? Curl itu rumusnya begini, aduh rumit banget. Untuk mengingatnya, saya nggak pernah ngafalin ini. Curl itu adalah notasinya begini. Ya, curl itu adalah ini.
nabla cross. Nabla cross. Ya. Dan ini daripada Anda ngafalin itu, pusing banget, Anda pakai determinan. Determinan dari apa? I, J, K, kemudian do X, do Y, do Z. Punten, ini tuh turunan parsial ya adik-adik. Jadi kalau saya nulisnya lengkap tuh harusnya gini. Tapi kan jadi lebih panjang gitu ya. Lebih panjang saya nulisnya. Ya. Nah, oke. P, Q, R. Jadi F Anda itu haruslah adalah medan vektor di R3 yang komponennya P, Q, R. Misal medan vektor F Anda itu komponennya P, I, Q, J plus R, K. Kayak gitu ya. P, Q, R. Maka curl F tak lain adalah determinan ini. Nah, menghitung determinan kan Anda hafal gimana caranya? Pakai cara sarus, ya kan? Gimana ngitung determinan? Tinggal dipindahkan aja ini do X, ini P, J, do Y, ini Q. Dan kemudian Anda kan begini toh, menghitung determinan hafal ya. Kayak gitu ya. Ya sudah, sisanya Anda hitung aja determinan. Jadi ini yang saya lakukan, menghafalkan bahwa curl F adalah determinan dari itu. Sisanya saya hitung determinan kayak gitu. Kalau Anda hitung ini sama dengan apa? Untuk yang komponen I itu apa? QZ min PQR ini. QZ min RY. QZ. Apa? RY min QZ. Terima kasih. RY min QZ. Kan gitu ya. Plus Y gitu ya. Plus K. Gitu ya. Nah, udah. Jadi satu demi satu Anda cek pada saat Anda belajar. Pastikan ini cocok. Nanti ini juga harus cocok. Kayak gitu ya. Begitu ya. Oke, jadi rumus ini kalau saya sendiri tidak mau menghafalkan karena kepleset bubar gitu ya. Jadi curl adalah determinan selesai. Sisanya Anda hitung aja. Begitu. Dah. Kemudian di sini disajikan beberapa teorema, tetapi klimaksnya adalah kalau F konservatif, maka curl F sama dengan 0. Ya, ini karena apa? Karena operator curl kalau didampingkan dengan operator grad, diterapkan terhadap apapun, dia akan sama dengan 0. Jadi karena ini, oke, harus ngecas dulu. Dari tadi tentunya harus dicas. Ya, karena curl dari grad F itu selalu sama dengan 0. Sementara Anda tahu kalau medan vektornya konservatif kan F sama dengan grad F kan gitu ya. Jadi oke, singkat cerita, medan vektor konservatif maka curl F sama dengan 0. Jadi ini sudah operasional, kita bisa pakai untuk menghitung, memeriksa medan vektor yang diberikan konservatif atau tidak. Periksa sekarang. Ini konservatif atau tidak? Periksa sekarang, sejenak di kotret. Dia konservatif atau tidak? Hitung-hitung kan Anda cepet ya. Iya, konservatif atau tidak? Hmm?
Sudah selesai ngitungnya? Anda perlu berlatih loh ya. Ini apa barang baru semua. Kalau di rumah Anda barang elektronik baru aja Anda harus latihan makanya. Ya betul nggak sih? Apalagi matematik kayak gitu ya. Berlatih supaya tangannya nggak kaku. Nulis objek-objek begini bisa kaku loh. Keliru-keliru. Nanti di lembar ujian keluarnya aneh-aneh gitu ya. Karena kalian hanya tak terbiasa dengan objek-objek ini. Oke. Ya sekali lagi langsung aja saya mau ngitung. Uh, nol enggak ini? Ternyata enggak ya. Oke, tidak nol. Ya sudah. Bukan vektor nol, jadi tidak konservatif. Udah, gitu aja. Jadi Anda bisa memutuskan suatu medan vektor konservatif atau tidak dengan curl. Gitu ya. Oke. Dan ngomong-ngomong ini hasilnya vektor ya. Kenapa kan ini meskipun determinan, tapi determinan IJK. Halo? Meskipun determinan, ini determinannya IJK. Gitu. Jadi ini vektor. Oke. Nah, example 3 tunjukkan bahwa dia konservatif. Tinggal cek aja steward Anda, buka ya. Penjelasannya lengkap di sana ya, pakai determinan lagi. Sekali lagi kalau saya ngitung juga makan waktu ya, namanya juga mikir. Nah, nanti kalau udah konservatif artinya apa? Artinya Anda pasti bisa menemukan F sehingga nih kayak gitu. Ya, oke. Anda harus berlatih ya. Oke. Nah, sekalian satu lagi, aduh gimana ya? Jadi ada satu operator lagi, yaitu namanya divergensi. Tadi namanya kalau ini divergensi. Divergensi itu notasinya kalau yang curl itu cross product, kalau divergensi itu adalah nabla dan dot product. Begitu. Jadi singkat cerita, di sini Anda itu mengenal dua operator baru diterapkan pada medan vektor F. Ini saya mau menuju closing ya, medan vektor. Jadi ada operator divergensi, ada curl. Kalau divergensi itu gimana? Nah, si nabla itu adalah
Ya, vektor yang isinya turunan parsial. Kalau Anda tinggalnya di R2 ya do X do Y. Kalau Anda tinggalnya di R3 ya tambah 1. Do X do Y do Z gitu. Gitu. P, Q, R. Jadi apa ini apa ini? Ya, ini adalah PX plus QY plus RZ. Begitu. Jadi ini hasilnya skalar ya, adik-adik. Ini hasilnya skalar. Ini skalar hasilnya. Jadi, ini tuh kadang-kadang disebutnya operator. Jadi yang maksudnya operator itu maksudnya apa? Kotak hitam. Operator divergensi itu memakan medan vektor, keluarannya skalar. Ya, keluarannya tentunya ya ini. Keluarannya adalah ini dan wujudnya adalah skalar. Bandingkan dengan yang ini divergensi. Yang curl itu memakan yang sama, tapi operator curl mengeluarkan apa? Ingat tadi ngitung-ngitung ini kan ada IJK. Ini vektor. Ya, begitu. Nah, tentunya saat seperti ini pasti nanti Anda akan ini puyeng. Ada grad. Ada grad, ada curl, ada div. Apa itu? Ya, gimana bedainnya? Jadi di buku Anda bahkan juga ada ini grad, div, curl. Mana yang make sense dan mana yang nonsense. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau Anda mau bilang, saya mau bilang divergensi dari F fungsi X kuadrat ini nonsense. Kenapa? Karena operator div itu nggak bisa makan skalar. Dia harus makan vektor. Dia harus vektor. Gitu. Sebaliknya, kalau misalkan saya nulis grad dari XY, ini nonsense. Mana ada kayak gitu. Ini bolong di sini. Nah, saya harus pakai sesuatu yang sangat terang di sini. Ini bolong di sini. Anda harus isi entah dia dot product atau cross product. Baru make sense. Jadi kalau bolong begitu, ini nonsense. Gitu. Jadi mirip-mirip tetap harus dibedakan. Saya tutup di sini. Ini grad ya. Sekali lagi si operator grad ini memakan skalar. Biasanya notasi fungsi skalar adalah seperti ini. Hasilnya vektor. Ini vektor ini. Skalar. Ini vektor. Vektor. Oke. Dan ini harus, apa maksudnya strict sifatnya. Ini strict sifatnya. Oke. Ya, ini strict sifatnya. Jadi kalau Anda kepleset-pleset di sini, orang teknik nggak jalan. Mesinnya nggak jalan gitu. Maksud saya gini, apakah Anda nggak ketawa? Ketawa nggak Anda kalau lihat sin 10 gitu? Ketawa nggak Anda? Ketawa kan? Adik SMA Anda nulis sin 10, ketawa kan Anda? Tapi kalau Anda nulis sin 1, oke ya? Sin 0, oke kan? Nah, kalau Anda ketawa di sini, Anda juga harus mentertawakan kalau Anda menerapkan ini div curl grad secara keliru. Karena itu sama, ini operator sini tuh.
Sin itu operator, sin tangen kot. Semua fungsi trigonometri, semua fungsi transenden itu adalah operator yang memakan skalar, hasilnya skalar. Semua fungsi transenden, log, eksponen, bla 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 itu loh. Ya fungsi yang Anda pelajari di kalkulus 1. Oke, saya kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Sampai di sini, terima kasih perhatiannya. Ya, oke.